Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ucap syukur kehadirat Tuhan bahwa pada kesempatan hari ini kita patut berterima kasih atas pimpinan dan kasih setia Tuhan dapat mengumpulkan kita untuk dapat hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Saat ini saya memberikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersyukur buat setiap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari bersama-sama kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan agungkan namanya. Kita percaya bahwa Bapa kita adalah Bapa yang sungguh baik. Besar setianya untuk setiap kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Di hidup
besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat setiap berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Dari kami istirahat dan kami bangun berangkat ke gereja ini untuk kami dapat mengikuti ibadah ini. Sebelumnya kami mohon ampun Bapa buat setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kiranya Engkau yang menyucikan kami, menguduskan kami, mentahirkan kami, sehingga kami layak datang ke hadirat-Mu. Pada saat ini kami mau bersama-sama datang ibadah Bapa. Kami mau memuji, memuliakan dan mengagungkan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami, juga nanti kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang memberkati Bapa, supaya kami punya telinga seorang murid untuk dapat kami mendengar Bapa, mendengar dengan baik. Biar firman ini nanti bisa jadi rema buat kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Kepada Bapak Gembala Sidang saya persilakan. Shalom. Ya, mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat pada ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pagi ini kita bisa masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya. Ya. Saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir di dalam ibadah di gereja ini, yaitu Bapak Daniel Swaroro dan Ibu Kristina. Tolong angkat tangan. Ya, mengucap syukur. Selamat pagi Ibu, Bapak. Selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Telkomulyo. Kami sangat senang sekali, kami sambut dengan sukacita, dan kami terus mengajak Bapak Ibu, mari kita bertumbuh di dalam Tuhan melalui gereja ini. Setiap kegiatan kami undang Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama kami semuanya melayani Tuhan, ya, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan memberkati. Ya. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah pagi ini kita mau sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia, memuji Dia, ya, mengagungkan nama-Nya, dan kita akan menerima dari berkat dari firman Tuhan yang semakin menguatkan kita, memberi harapan kepada kita di masa depan sampai kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu marilah kita pasang telinga kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tuhan memberkati. Amin. Sekali lagi saya mau siapa Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari kita mau bersukacita bersama, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan nyanyikan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus.
nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk dapat bangkit berdiri. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya ulangi, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Singar akan membantu membacakannya untuk kita semuanya. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai yang ketiga, Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya setelah besar anak-anak dari istrinya ini. Maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka ralilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Amin. Baik, demikian pembacaan firman Tuhan yang nanti akan lebih lanjut dikupas oleh hambanya. Saat ini kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian Ku Tahu Bapa Pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik.
tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai coba, Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa silakan Bapak Ibu Saudara akan memberikan kesabaran. Dia baik bagiku. Lewat badai, Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Saudari Delia akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur memiliki Engkau Bapa yang memelihara hidup kami. Bapa yang setia dan selalu mengasihi kami dan serta mencurahkan kasih karunia untuk kami semua. Kami mengucap syukur Bapa bahwa kami telah bisa Engkau persiapkan dan kami boleh Engkau berkati sehingga kami boleh memberikan setiap hak yang Engkau dapat berikan pada kami ya Bapa. Kiranya berkati setiap tangan yang memberi, berkati setiap uang yang kami berikan pada Engkau, kiranya boleh dipergunakan untuk menjadi pelebaran kerajaan Engkau, khususnya di GBI Tlogomulyo ini. Dan kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu sehingga Engkau memampukan kami untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Engkau. Terpujilah nama Bapa, kami mau menyerahkan setiap uang persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tiba saatnya bagi kita semua akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan lebih lanjut akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelum itu mari kita mau siapkan diri kita, mari siapkan hati kita untuk dapat mendengarkan firman ini dengan baik. Supaya firman ini nanti bisa jadi rema untuk kehidupan kita. Mari kita mau naikkan pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman, Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. mari saya ajak Bapak Ibu Saudara dapat bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu
lagi ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Pada pembawa firman saya bersilakan. Sekali lagi ku renungkan, amin. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Haleluya. Terima kasih. Allah Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur. Tuhan sudah memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan, juga perlindungan, sehingga kami boleh bersama-sama ada di tempat ini. Kerinduan kami ya Tuhan Yesus, kami senantiasa ingin dan rindu menyembah-Mu, menaikkan segala pujian, segala pengagungan kami kepadamu. Bila apa yang telah kami persembahkan menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami buka hati pikiran pendengaran kami untuk firman-Mu. Mari Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Engkau yang memampukan mengurapi hamba dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat buat seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa buat setiap kuasa gelap, penghulu roh di udara yang ingin mengganggu, kami ikat patahkan kuasanya. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau keluar dari tempat ini. Dan biarlah Roh Kudus yang berkarya, berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Salam. Maaf AC-nya belum dinyalakan, saya nyalakan AC dulu ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau di minggu-minggu yang lalu saat saya menyampaikan firman Tuhan, maka saya copot masker, tapi hari ini saya akan tetap pakai masker. Yang jelas kita memang harus menjaga protokol kesehatan dengan baik, jaga kondisi dengan baik. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, kita semuanya boleh dijagai, dilindungi oleh Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan bagi kita semuanya. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita kembali dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ya, saya memberikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, bangkit, kuat, menang. Jadi cukup bombastis ya. Nah, kemarin sebenarnya saya ingin memberikan judul bangkit dari keterpurukan, tetapi kemudian saya tambahkan dua kata yang sesungguhnya hampir sama. Tetapi biarlah ini menjadi penekanan buat kita juga. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita seringkali kita dibawa di dalam situasi kondisi yang memang tidak mengenakan. Dan hal itu tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan kita. Namun saudara-saudara, ketika seseorang dibawa di dalam situasi kondisi yang sulit, situasi kondisi yang terpuruk, sesungguhnya apa yang menjadi sikap kita itu yang sangat menentukan. Bagaimana kita bisa bertahan, kita bisa bangkit, kita bisa kuat, bahkan kita bisa menang.
Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang tokoh besar namanya Adolf Hitler, ya, Bapak Ibu pasti tahu semuanya yang pernah membaca sejarah. Dia adalah seorang yang sangat luar biasa menghancurkan orang-orang Yahudi. Dan hal itu dilatar belakangi dari satu kisah dari masa lalunya yang sesungguhnya juga masa lalu yang tidak baik, masa lalu yang kelam, masa lalu yang penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kepahitan. Ayahnya adalah orang Yahudi, dan setiap hari ketika Hitler ini di masa kecil, dia melihat, memperhatikan dengan mata kepala sendiri bagaimana ibunya dianiaya, ibunya mendapatkan kekerasan, kemudian juga dia berkata-kata kasar, melakukan sesuatu yang sangat-sangat tidak mengenakkan, ya. Jadi orang tuanya tidak harmonis. Dan ternyata hal itu membawa pengaruh yang sangat besar di dalam hidupnya. Ketika dia berkenalan dengan seorang wanita Yahudi juga, ternyata saudara-saudara bukan membuat dia kemudian mengalami pulih, tetapi justru menambah luka, menambah hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Sehingga tidak heran ketika seorang Hitler itu memegang kekuasaan, punya kekuasaan tinggi ketika di era Jerman, yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Sesuatu yang sangat mengerikan yang dilakukan. Bagaimana dia membantai orang-orang Yahudi, bukan hanya ribuan tapi sampai jutaan orang. Ini akibat dari apa? Ketika seseorang terpuruk dalam situasi kondisi yang sulit, situasi kondisi yang pahit, tidak bisa kemudian mengalami pemulihan, tidak bisa bangkit, bahkan tidak bisa kemudian memenangkan satu pertarungan di dalam hidupnya, sehingga berakhir dengan situasi kondisi yang sangat-sangat menyedihkan. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu dibinasakan, ya, dibunuh, ya, dalam bahasa yang mungkin bisa kita pahami bersama-sama, ada yang namanya genosida, ya. Orang-orang Yahudi kemudian dibunuh secara massal oleh orang-orang dari orang-orangnya Hitler, ya, Nazi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan seorang Yefta. Memang Yefta memiliki latar belakang yang tidak baik. Alkitab memaparkan buat kita semuanya dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 3, kita bisa melihat bersama-sama bagaimana latar belakangnya seorang Yefta. Mari bersama-sama kita lihat supaya kita bisa, Bapak Ibu bisa gamblang. Di sini dikatakan, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan gagah perkasa. Tidak bisa dipungkiri, saudara-saudara, seorang Yefta sesungguhnya seorang yang hebat, seorang yang luar biasa. Kalau Alkitab mencatat sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa, berarti dia punya andil bagi orang-orang Israel. Tetapi saudara-saudara, dibalik bagaimana seorang Yefta, seorang pahlawan yang gagah perkasa, ternyata di sisi yang lain dia juga memiliki sisi yang kelam, sisi yang buruk. Saudara bisa melihat bersama-sama, tetapi ia anak seorang perempuan sundal, ayahnya Yefta ialah Gilead. Kalau orang Jawa itu kan sering, ya, kalau melihat seseorang itu dilihat dari bebet, kemudian bibit dan bobotnya, ya. Apalagi kalau mau cari menantu atau cari pasangan, itu pasti akan dilihat hal seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Anak ini siapa, dari keturunan siapa, dan lain sebagainya. Itu masih jadi pertimbangan, masih menjadi satu kriteria yang kemudian diterapkan. Walaupun kita juga sebagai orang-orang percaya kemudian tidak menjadikan hal itu sebagai sesuatu patokan yang utama. Tentu kita akan kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bagaimana ketika seseorang mau menikah atau seseorang kemudian mau membangun dalam kehidupan rumah tangga. Nah, saudara-saudara, seorang Yefta memang tidak diperhitungkan karena dari latar belakangnya seperti ini. Kalau kita lihat, mungkin kalau kita berbicara dengan bahasa gaul itu madesu, ya, masa depannya suram, kan seperti itu. Tidak ada harapan.
Bagaimana mungkin ada harapan? Karena dia adalah anak seorang perempuan Sundal. Kita tahu perempuan Sundal adalah perempuan yang tidak baik, ya, tidak perlu saya jelaskan, pasti Bapak Ibu bisa menerjemahkan sendiri bagaimana perempuan Sundal. Saudara-saudara, itu yang pertama, latar belakangnya seorang Yefta. Yang berikutnya kalau kita memperhatikan juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya itu, ya, istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Saudara-saudara, penolakan. Seperti tadi saya ceritakan di awal, penolakan itu biasanya membuat luka yang begitu dalam. Apalagi kalau penolakan itu datang dari orang-orang dekat, dari orang-orang yang dipandang bisa mengasihi, bisa memperhatikan. Dan ketika orang itu tertolak, saudara-saudara, itu akan menimbulkan luka, menimbulkan trauma, ya. Apalagi makanya sekarang di sekolah-sekolah itu dikampanyekan, ya, anti bullying, ya. Jadi tidak boleh kemudian anak-anak itu kemudian diolok-olok, direndahkan dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan kita juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketika kita memiliki buah hati dalam berkeluarga, hal ini sangat penting yang perlu kita bersama-sama terapkan supaya kita boleh memperhatikan, mengasihi anak, kemudian juga bagaimana kita menghargai juga mendidik anak-anak. Yang berikutnya setelah diusir, di sini dikatakan engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Kalau berbicara milik pusaka atau berbicara tentang warisan, memang hubungannya adalah dengan perkawinan. Tentunya perkawinan yang sah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan karena seorang Yefta adalah seorang keturunan dari perempuan Sundal, tentunya bukan dari satu lembaga atau satu perkawinan yang resmi, maka dia tidak memiliki yang namanya hak untuk kemudian memiliki hak waris. Dalam kehidupan kita kan juga demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang terakhir, ini yang berbicara tentang latar belakang dari seorang Yefta. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu. Ya, harusnya keluarga menjadi satu tempat yang nyaman untuk dia bisa tumbuh, untuk dia bisa kemudian mendapatkan kasih sayang, mendapatkan sebuah penghormatan, tetapi di sana justru dia ditolak, dan hal itu tentu menimbulkan hal yang buruk di dalam hidupnya. Di sini dikatakan ketika Yefta itu lari, dia berkumpul dengan petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, sudah tertolak, sudah tidak mendapatkan jaminan dari keluarga, ya. Kemudian juga dia anak seorang perempuan Sundal, dan pada endingnya kumpulannya, ya, lingkungannya, komunitasnya bukan komunitas yang baik, tetapi komunitas yang menjerumuskan. Kalau kita lihat, saudara-saudara, berkumpul dengan orang-orang yang tidak benar, petualang-petualang. Dan firman Tuhan mengkonfirmasi kepada kita semuanya bahwa kemudian dia hidup, bahkan sampai melakukan hal yang tidak baik, yaitu apa? Melakukan perampokan, perampasan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dari hal ini, kita perhatikan bersama-sama situasi kondisi yang dihadapi oleh Yefta, memang situasi kondisi yang terpuruk, situasi kondisi yang tidak baik. Ini memang berbicara tentang bagaimana dia mengalami dalam masalah sebuah perjalanan hidup. Di dalam kehidupan kita juga demikian. Seringkali kita dibawa pada situasi kondisi yang sulit. Kita menghadapi hal yang berat. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita merasa terpuruk, tidak berdaya. Tetapi bagaimana kita bisa bangkit? Kita bisa tetap kuat. Tidak kemudian hanyut dalam situasi kondisi,
tetapi justru bisa bangkit dan menang. Ini yang perlu kita bersama-sama pelajari pada pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu, hari ini mungkin karena sesuatu hal kita sedang tertekan, kita dalam situasi kondisi yang tidak menguntungkan, kita mau belajar bagaimana Yefta bangkit, bagaimana Yefta itu kuat, dan bagaimana Yefta bisa memenangkan pertarungan dalam hidup, dan dia kemudian keluar sebagai pemenang. Apa yang menjadi kunci bagaimana seorang Yefta bisa bangkit, kuat, dan menang? Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita akan memperhatikan. Saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya, ada 3 poin penting yang perlu kita catat, kita perhatikan, supaya kita bisa bersama-sama mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara-saudara, Yefta mau menanggalkan masa lalunya dan menatap masa depan bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-11 bagian A, ya memang cukup panjang, tetapi nanti tidak saya bacakan semuanya. Ternyata AC-nya mati, jadi cukup panas. Mari kita perhatikan bersama-sama. Di sini firman Tuhan mengatakan beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami, berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami dan seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkan sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya orang yang sudah dilukai, dikecewakan, itu akan sangat sulit sekali kemudian membangun yang namanya sebuah kepercayaan. Bapak Ibu tentu mengalami, ketika kita mengasihi seseorang, ketika kita baik dengan seseorang, kemudian dibalas dengan sesuatu yang kemudian menyakitkan, itu pasti akan menimbulkan trauma, menimbulkan luka, juga membuat kita kemudian tidak percaya. Tetapi saudara-saudara, mari kita perhatikan bersama-sama, bagaimana seorang Yefta kemudian bisa mengampuni, bisa mengasihi, bisa pulih kembali. Dia tidak memandang, walaupun awalnya dia mengatakan, bukankah kamu sudah mengusir aku dari kaum keluargaku? Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat ini kalau kita memperhatikan bersama-sama bahwa menjadi satu bukti bahwa Yefta kemudian dapat meninggalkan bagaimana masa lalunya, yang pada saat itu bagaimana dia dirugikan, bagaimana dia kemudian ditolak, bagaimana kemudian dia tidak diperhitungkan. Bahkan saudara, yang lebih menyakitkan lagi kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan di awal itu, saudara-saudara, dia seperti dibuang. Tetapi kemudian setelah dia orang-orang Gilead ini kemudian terdesak, datangi lagi
dibujuk, dirayu supaya kemudian mau jadi pemimpin untuk mengalahkan orang-orang Amon. Seringkali dalam kehidupan kita ini diperlukan hanya ketika butuh. Kadang sikap kita kepada Tuhan juga seperti itu. Ketika kita terdesak, ketika kita dalam kondisi terjepit, baru kita cari Tuhan. Bapak Ibu saudara, Allah tidak menghendaki hal yang demikian. Kalau kita belajar dari seorang Yefta, bagaimana mereka meskipun kemudian dirugikan, dilukai, tidak diperhitungkan, tetapi Yefta kemudian mengambil satu sikap di dalam hidupnya. Bagaimana dia mengasihi, bagaimana dia kemudian mengampuni. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat juga di dalam kisahnya seorang Yusuf ya, di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-50, ada satu peristiwa yang sesungguhnya hampir sama dengan apa yang dialami oleh seorang Yefta. Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21, mari kita akan membuka bersama-sama. Kita tentu tahu Bapak Ibu semuanya bagaimana kisahnya seorang Yusuf. Ketika dia ditolak oleh saudara-saudaranya, tidak diperhitungkan, dibuang, bahkan kemudian menjadi budak, mengalami satu perjalanan hidup yang begitu sengsara. Tetapi ketika dia menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Saudaraku, Bapak Ibu, pada waktu itu saudara-saudaranya datang. Karena di Israel sedang terjadi kelaparan. Mari kita lihat bersama-sama dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-50 ayat 19 sampai 21. Di sini firman Tuhan mengatakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah, untuk membalas maksudnya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak Ibu saudara, siapa orang yang tidak sakit hati ketika di masa hidupnya bagaimana dia disia-siakan, tidak dianggap, dimusuhi, bahkan dijual. Tetapi kalau kita memperhatikan bagaimana seorang Yusuf itu bisa berdamai dengan diri sendiri, juga kemudian bisa mengasihi, bisa mengampuni saudara-saudaranya yang telah mencelakakan dia. Bahkan dia bisa melihat, saudara, dari peristiwa perjalanan hidupnya yang pahit itu, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah yang kemudian apa? Melakukan, mereka-rekakan hal yang baik di dalam kehidupan Yusuf. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar baik dari Yefta maupun dari kehidupan seorang Yusuf, bagaimana kita bisa kemudian meninggalkan luka masa lalu, trauma masa lalu, kehidupan masa lalu yang sesungguhnya hanya akan membebani kehidupan kita, dan kita boleh melangkah masa depan ya dengan kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Seringkali kita ini masih dibelenggu oleh kehidupan masa lalu yang kemudian membawa kita tidak bertumbuh. Hal ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Seorang Yefta bisa bangkit, bisa tetap kuat, dan kemudian dia bisa menang atas segala keterpurukan yang terjadi dalam hidupnya. Karena hal inilah yang telah dia lakukan. Dia bisa mengampuni orang-orang yang telah menyakiti dia, bahkan kemudian dia membalasnya dengan membela mereka. Bagi juga sesungguhnya bagi bangsa Israel, bagi orang-orang Israel. Bapak Ibu saudara, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita kembali ke dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11,
Mari kita lihat bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-11. Kita melihat poin yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yefta sehingga dia bisa bangkit kuat dan mengalami kemenangan. Di sini dikatakan, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Di dalam bagian akhir dari ayat ini, di sini dikatakan, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara-saudara, kalau kita melihat ayat pertama dan ayat yang ke-11, kita bisa melihat bahwa Yefta seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tentu dia sudah punya yang namanya rekam jejak, sudah melakukan sesuatu yang berharga, sudah pernah mengalahkan musuh-musuh. Tetapi mari kita memperhatikan bagaimana seorang Yefta memiliki hidup di dalam penyerahan yang sungguh-sungguh melalui doa. Ini yang menjadi bagian kedua yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yefta mengandalkan Tuhan. Meskipun dia seorang kepala, seorang panglima, seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi dia tetap rendah hati, tidak kemudian mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia mengatakan dalam firman Tuhan, seorang Yefta berdoa, seorang Yefta menyerahkan seluruh perkara di dalam hidupnya kepada Tuhan. Seringkali orang semakin kuat, semakin pintar, semakin berkuasa, itu biasanya juga Bapak Ibu Saudara, kepercayaan dirinya semakin kuat, itu seringkali kemudian mengandalkan diri sendiri, walaupun tidak selalu seperti itu. Ada banyak orang yang hebat juga kemudian tetap rendah hati. Misalnya Raja Daud, saudara-saudara. Dan saya berharap kita semuanya berharap bagaimana kita juga kemudian memiliki yang namanya sikap rendah hati. Yefta tetap berdoa. Yefta tetap mengandalkan Tuhan. Yefta tetap minta pertolongan Tuhan. Karena dia menyadari sebagai manusia pasti dia terbatas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kisah yang lain kalau kita memperhatikan yang ada kaitannya dengan bagaimana sebuah penyerahan atau sebuah doa, kita akan perhatikan bersama-sama di dalam kisahnya seorang Hana yang beberapa waktu yang lalu saya bagikan di dalam ibadah doa. Dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama, mari kita lihat bagaimana seorang Hana itu berjuang dan bagaimana seorang Hana itu kemudian bisa mengalami pertolongan Allah begitu luar biasa melalui sebuah penyerahan di dalam hidupnya, ya, melalui doa. 1 Samuel pasalnya yang pertama, mari kita memperhatikan bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-5 sampai ke-6. Nanti kita sambung ayat 11, 12, 19 dan 20 dan 27 sampai 28. Saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Dari ayat 5 dan 6, meskipun ia mengasihi Hana, ya ini Elkana suaminya, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya, diulang lagi. Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 ayat ini kita memperhatikan bersama-sama sesungguhnya seorang Hana, seorang yang sudah ditutup kandungannya, yang tidak mungkin kemudian akan memiliki keturunan. Sehingga dia selalu disakiti, ya, oleh Penina, oleh madunya Elkana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, istri kedua ini. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-11 dan 12, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kemudian benasarlah ia, ini Hana, ya, katanya Tuhan semesta alam, jikalau sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku, ya, tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan
seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat 12, mari kita perhatikan. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulutnya, ya, mulut perempuan itu. Jadi ternyata Imam Eli ini tidak tahu rupa-rupanya kalau seorang Hana sedang berdoa, sedang bergumul, bahkan sedang berdoa dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu semuanya. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20, mari kita perhatikan bagaimana hasil daripada pergumulan, doa, perjuangan seorang Hana. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, ya. Ini Hana juga Elkana, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Perhatikan baik-baik, Tuhan mengingat dari doa Hana, dari seorang Hana yang berdoa sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh berseru. Bahkan Alkitab mengatakan, kalau kita melihat bagaimana Eli itu memperhatikan seorang Hana yang berdoa terus-menerus, dikira sampai mabuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena begitu pedih hatinya, dia berjuang, dia berdoa siang dan malam. Dan dia membawa apa yang menjadi pergumulan hidupnya di hadapan Allah. Saudara, Bapak Ibu, ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah meminta daripada Tuhan. Ayat 27, untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupnya. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari pembacaan yang awal, ya, bagaimana seorang Yefta, meskipun dia seorang kepala pasukan, ya, seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi dia membawa segala apa yang menjadi pergumulan hidupnya, segala perkaranya di hadapan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita mau belajar dari hal ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar untuk mengandalkan hidup di dalam Tuhan. Di sini, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, setiap hari Rabu ada yang namanya persekutuan doa, ya, doa jemaat. Mari bersama-sama saya mengingatkan dari mimbar ini, saya mengajak buat Bapak Ibu semuanya, paling tidak setiap hari Rabu kita bisa memberikan waktu yang terbaik, kita bisa bersama-sama berdoa. Saudaraku, doa kemudian membuka bagaimana sesuatu yang mustahil itu menjadi mungkin. Sesuatu yang kemudian Bapak Ibu Saudara, kandungan yang tertutup Allah bisa membuka, Allah bisa memberkati, Allah bisa menolong. Terlebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ketika kita hidup di dalam doa, kita bukan berjalan dengan kekuatan sendiri. Tetapi bagaimana ketika kita berdoa sesungguhnya, kita sedang membuka diri, bagaimana Allah itu bekerja. Allah itu menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita, memberikan kita, menopang kita, sehingga kita bisa kuat, kita bisa bangkit, kita bisa menang. Ketika kita menghadapi situasi kondisi yang mungkin sangat sulit di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa berjalan sampai pada hari ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dan salah satu bagian yang boleh kita lakukan adalah sebuah penyerahan yang penuh, penyerahan yang total, melalui doa yang bisa kita lakukan di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian
Yang ketiga, bagian yang terakhir, mari kita akan melihat dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11 tadi. Kita mau melihat saudara-saudara di dalam ayat 32 dan 33, bagaimana seorang Yefta kemudian bertindak, ya. Bukan hanya berdoa dan berdiam diri, tetapi dia juga melakukan bagiannya. Hakim-Hakim pasal 11 ayatnya yang ke-32 dan 33, di sini firman Tuhan mengatakan, kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Perhatikan baik-baik, Yefta berjuang, Yefta berperang, Yefta berjalan maju untuk menginvasi musuh, untuk mengusir musuh, dan Tuhan yang menyerahkan. Jadi kalau dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja, berarti kita melakukan bagiannya. Kita tidak berdiam diri. Ayat 33, ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aror sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita butuh yang namanya maju terus, berjuang dengan tekun. Bukan hanya kemudian kita ini berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Allah menciptakan kita dengan sempurna, dengan akal budi, dan bagaimana akal budi itu juga digunakan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita kemudian tidak mengandalkan akal kita semata-mata, tetapi kita menyandarkan pada pimpinan Tuhan. Kalau kita memperhatikan, Bapak Ibu Saudara, Yefta memang tidak kemudian berpangku tangan. Setelah dia menyerahkan segala perkaranya kepada Allah Israel, maka kemudian dia bertindak. Dia maju berperang. Dia usir musuh. Dan di situ Tuhan bekerja. Di situ Tuhan kemudian menyatakan kuasanya, sehingga Yefta bisa menaklukkan orang-orang dari Bani Amon. Saudara, kalau kita ingin berkemenangan di dalam hidup, kita ingin bangkit dari segala keterpurukan, kita juga, saudara, tidak bisa berdiam diri. Apa yang jadi bagian Bapak Ibu dan saya, itu yang harus dikerjakan. Itu yang harus dilakukan. Dan di sana Tuhanlah yang menopang. Tuhan yang akan kemudian memberikan kita kemampuan, kekuatan, bahkan memberikan jalan keluar bagi setiap apa yang kita hadapi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya. Ia mengalahkan, bahkan bisa menaklukkan 20 kota. Bukti dari bagaimana seorang Yefta itu berjuang. Dia berjuang terus, maju terus, dan dengan tekun dia mempertaruhkan nyawanya di dalam pasal 12 ayatnya yang ketiga. Dan dari sini saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari seorang yang tidak diperhitungkan, anak perempuan Sunda, diusir oleh saudara-saudaranya, bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, tetapi endingnya ketika hidupnya diserahkan kepada Tuhan, ketika ketemu dengan Tuhan, semuanya bisa berubah. Alkitab mencatat, saudara-saudara, mari kita perhatikan di dalam Ibrani, pasalnya yang ke-11. Kita ke belakang, Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-32 dan 33, bagaimana seorang Yefta juga disejajarkan dengan beberapa tokoh Alkitab yang lain, ya, tokoh-tokoh besar dalam Perjanjian Lama. Ibrani 11 ayatnya yang ke-32, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan,
mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, kemudian menutup mulut singa-singa. Dari orang biasa, dari orang sederhana, bahkan dari orang yang kemudian tidak memiliki hal apapun yang bisa dibanggakan, tetapi Tuhan bisa bekerja secara luar biasa. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang Yefta kemudian menjadi hakim atas bangsa Israel dan memerintah selama 6 tahun. Dari anak perempuan sundal, dari orang yang diusir, dari orang yang bergaul dengan para penjahat, tetapi ketika ada sebuah penyerahan dan ketemu dengan kuasa Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan begitu luar biasa. Yefta bisa bangkit, Yefta bisa tetap kuat, bahkan Yefta bisa berkemenangan. Bapak Ibu Saudara, karena dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dari firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mau belajar bersama-sama. Jangan kita mengandalkan diri sendiri, tetapi di dalam kehidupan kita yang terbatas ini, mari kita mau belajar bagaimana kita menempatkan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Tantangan, kesulitan, situasi kondisi yang buruk, situasi kondisi yang terpuruk mungkin saja terjadi dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki satu kehidupan yang sungguh-sungguh kita mau menanggalkan hal-hal yang berdosa, yang tidak berkenan di hadapan Allah, masuk dalam satu kehidupan yang baru, menatap masa depan bersama dengan Kristus, kemudian kita memiliki satu sikap hati dalam satu penyerahan yang sungguh-sungguh, serta yang terakhir, bagaimana kita juga mau terus berjuang, melangkah maju bersama dengan Tuhan. Maka saya percaya, saya yakin Bapak Ibu kita semuanya boleh diberikan kekuatan untuk bisa tetap kuat, bangkit, dan berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, yang terus mengingatkan kami, mengoreksi hidup kami, juga membangun kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang kuat, teguh, menang Tuhan, mengatasi segala tantangan hidup yang ada dalam diri kami. Kami tahu kekuatan kami terbatas, tetapi ketika kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami, Engkau Tuhan yang menopang kami, sehingga kami tetap cakap, kuat, dan mampu melewati semuanya. Hamba-Mu berhenti sampai di sini. Hamba-Mu terbatas, Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati umat-Mu, supaya kebenaran firman-Mu boleh terus menjadi berkat buat seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama saya undang Bapak Ibu kita berdiri. Kita akan sambut firman Tuhan. Pujian ini akan membawa kita untuk terus merenungkan firman Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan itu sendiri, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, lewati semua, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagi. Katakan anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum nanti saya menutup dalam doa, juga nanti Bapak Pendeta menutup dalam doa berkat, mari kita akan memperhatikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, Gembala Sidang, para diakon dan seluruh jemaat menyampaikan simpati yang mendalam atas berpulangnya Bapak Ucup, Bapak dari Pak Guyup Setiono atau Bapak Ayub ya, dari KPW Efrata. Kiranya seluruh keluarga menerima kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus. Yang kedua, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI malam ini jam 18.30 di gereja. Mari anak-anak muda yang tergabung dalam pemuda dan mahasiswa terus maju di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, diberitahukan bahwa mulai Minggu 6 Februari 2022, sekolah minggu dari kelas Indria sampai dewasa akan dimulai serentak secara tatap muka di gereja jam 8. Jemaat yang beribadah di ibadah pertama
selesai ibadah dapat mengikuti sekolah minggu terlebih dahulu. Dan yang datang dalam ibadah kedua, mohon kesediaannya untuk datang lebih awal untuk bisa bergabung ya di dalam sekolah minggu. Jadi kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan dengan kita berbagi dari kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Kemudian yang keempat, mengundang seluruh pelayan ibadah dalam fellowship pelayan pada hari Senin 31 Januari 2022 jam 18.30 di gereja ya, hari Senin besok berarti. Kemudian yang kelima, gereja membuka kembali pelatihan musik untuk pelayanan yang akan dimulai pada bulan Februari 2022. Bagi jemaat yang rindu melayani musik di lingkup Gereja Baptis Telogomulyo dapat mendaftarkan diri kepada Saudara Chandra dengan nomor WA yang sudah tertera di buletin. Dengan ketentuan pendaftaran yang bagian A memiliki komitmen yang sungguh ya untuk mau melayani Tuhan. Kemudian yang B memiliki kesetiaan dalam bergereja di GPI Telogomulyo. Yang C memiliki komitmen untuk melayani di dalam semua ibadah di gereja, ibadah raya, ibadah doa maupun ibadah organisasi. Usia minimal 10 tahun. Silakan mendaftarkan anak-anak supaya bisa dibekali dengan bagaimana bisa bermain musik untuk melayani Tuhan. Yang keenam, PAUD dan TK Bintang Kasih terus membuka pendaftaran peserta didik baru. Yang akan mendaftar dipersilahkan menghubungi Ibu Yohana dengan nomor WA yang tercantum di dalam buletin. Mari Bapak Ibu informasikan terus ya keberadaan PAUD dan TK Bintang Kasih ini kepada masyarakat luas ya. Doakan kerinduan untuk gereja dapat membeli tanah yang baru guna pengembangan untuk sekolah lebih lanjut. Yang ketujuh, Ketua Doa Bapak Diakon Gatot Trisdianto mengundang jemaat untuk bergabung dalam doa pagi online setiap Selasa mulai jam 4:30 sampai jam 5:30. Ya, doa pagi ini terbuka bagi seluruh jemaat. Ya, dan link akan dibagikan melalui grup WhatsApp yang telah tersedia. 8, yang terakhir, gereja mengajak jemaat untuk tetap tekun melaksanakan doa Daniel. Jalin hubungan yang semakin erat dengan Tuhan melalui doa pribadi ya. 3 kali sehari kita berdoa secara pribadi. Untuk kegiatan sepekan tidak usah saya bacakan, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya. Hari Rabu ada doa dan pujian di gereja jam 6 sore. Silahkan Bapak Ibu bisa bergabung bersama dengan kami, bersama-sama kita berdoa. Kemudian segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Saudari Yemima Reza Kaladin. Yang kedua, Bapak Yosua Lut Yoga Pramono. Yang ketiga, Saudara Petra Valentino Bagus Tegar Prakoso. Kemudian yang keempat, Bapak C. Imam Budi Santoso. Yang terakhir, anak Yenoah Klender Nugrahadi. Selamat ulang tahun, panjang umur buat Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Sehat selalu dan senantiasa hidup mengasihi Tuhan dan melekat kepadanya serta menjadi berkat. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri dalam doa. Saya ingin berdoa dan Bapak Ibu nanti akan ditutup ya oleh Bapak Gembala di dalam doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini atas kasih kemurahan dan anugerah-Mu. Rangkaian ibadah yang kami laksanakan sudah boleh berjalan di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Engkau terus memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini, supaya kami boleh terus hidup semakin setia kepadamu, taat di hadapan hadirat-Mu, dan terus berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Hamba menyerahkan secara khusus untuk gereja-Mu bila terus bertumbuh dan berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami percaya keberadaan gereja-Mu boleh terus menjangkau jiwa-jiwa baru yang boleh kami persembahkan buat hormat
kemuliaan bagi Engkau. Kami berdoa buat para pemimpin kami, secara khusus buat Bapak Gembala kami, Bapak Yosua Nugroho. Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya topangan-Mu yang terus Tuhan curahkan di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu. Para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, juga guru PAUD. Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu bagi mereka semuanya, supaya mereka boleh melayani dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan dan penuh dengan ketulusan. Terima kasih. Kami juga terus menyerahkan untuk setiap kegiatan gereja yang ada dipakai untuk terus membangun iman jemaat-Mu semakin kuat dan teguh di dalam Yesus Kristus. Dan mereka boleh terus mengiring Engkau sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, ya Tuhan. Terima kasih segala pergumulan-pergumulan gereja-Mu. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, baik untuk goal kehadiran Tuhan 350 jiwa, goal persembahan 55 juta, juga pengembangan TK dan PAUD. Kami terus berdoa, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, supaya melalui sekolah ini kami boleh memenangkan jiwa-jiwa baru. Tuhan, juga kami mohon pertolongan-Mu, di mana kami rindu mengembangkan pelayanan kami. Tuhan, kami dapat membeli tanah yang ada di sebelah. Tuhan memberkati khususnya untuk Bapak Miskun, dijamah hatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami juga berdoa buat yang sakit, Tuhan menolong. Kami menyerahkan Bapak Gideon Yatman, kami menyerahkan Bapak Yunus Amin Priyadi, kami berdoa buat Bapak Budi Wibowo, kami menyerahkan Bapak Yeskel Sunardi, mengucap syukur Bapak Ibu Sarmo yang sudah bersama-sama dengan kami. Engkau terus Tuhan menjamah, memberi kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa buat Ibu Trimo, Tuhan juga menjamah Ibu Trimo supaya dipulihkan, disembuhkan, Tuhan bisa berjalan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan anak Marcel, anak Devaren, juga jemaat-jemaat-Mu yang mungkin saat ini sakit, ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, Engkau yang menjamah setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah sakit, dijamah di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan, kesembuhan boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa buat yang lemah secara iman, Tuhan memberkati supaya mereka boleh bangkit menjadi jemaat yang setia dan mengasihi Engkau, dan hidup senantiasa Tuhan mengiring Engkau dengan tekun di dalam seluruh kehidupannya. Yang berulang tahun, Tuhan memberkati dengan umur panjang, kesehatan, berkat Tuhan yang mengalir melimpah di dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pada pagi hari ini bangsa dan negara kami mengucap syukur. Di mana pandemi terus terkendali, kami terus berdoa Engkau yang melingkupi bangsa kami, supaya bangsa kami tetap aman Tuhan, tetap tentram dan tetap memiliki damai Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Kami menyerahkan untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Kami percaya Engkau terus menolong sehingga bisa Tuhan mengendalikan untuk situasi kondisi yang ada di tengah-tengah bangsa kami, sehingga bisa menekan radikalisme, terorisme, semuanya bisa dikendalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga memberkati di mana di Jawa Tengah, juga di kota Semarang. Kami percaya Tuhan Engkau mencurahkan kuasa-Mu atas kota kami, juga atas Jawa Tengah, sehingga di kota Semarang tetap tentram dan damai. Perlindungan-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang nyata di tengah-tengah kota ini. Pandemi juga terkendali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pemeliharaan-Mu Tuhan atas kota kami, kota Semarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk daerah Telogosari Wetan. Engkau memberkati Bapak Lurah, LPMK Babinsa, masyarakat sekitar, RT RW juga. Kami percaya Engkau terus menolong, Engkau terus memelihara, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa kasih-Mu. Seluruh jemaat-Mu Tuhan memberkati di dalam setiap kehidupan mereka. Kami menyerahkan Tuhan yang usaha, yang bekerja, yang jualan,
yang bisnis Tuhan memberkati. Keluarga-keluarga senantiasa dipenuhi dengan suasana surgawi saling mengasihi di tengah-tengah keluarga, sehingga menjadi satu keluarga yang bahagia di dalam kasih di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mengakhiri di dalam ibadah kami, Tuhan jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah kepada Tuhan dengan tulus, dan saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing perjalanan hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk